pengennya ya dibersihin, scalingnya dibersihin, dan ya kalau misalnya putih kan giginya senyum juga lebih bagus. Jadi nanti ada pembersihan karang gigi sama untuk memutihkan gigi di bleaching. Scaling sama bleaching paling butuh sekitar 1 jam lah kira-kira. Ini dalam tahap bleaching, tapi bagiannya sudah penyinaran. Ya, penyinaran ini supaya proses bleachingnya mempercepat prosesnya. Ini berapa lama dok begini? 2 kali 15 menit. Gunanya untuk apa sih dok? Ya ini untuk mempercepat proses penetrasi bahan bleachingnya ke dalam gigi. Pertama kan scaling ya. Scaling itu pembersihan karang gigi, ya kan, untuk pembersihan karang gigi. Kalau bleaching ini pemutihan gigi. Itu apanya tuh dok? Ini bahan bleachingnya. Bahan bleachingnya. Iya. Jadi tadi aku treatmentnya untuk bleaching dan scaling. Kenapa bleaching? Supaya senyumnya lebih indah karena putih. Biar fresh, iya harus. Karena kan udah memang situasi saya saat ini memang saya harus mulai bekerjanya tuh hard work, kerja. Untuk saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, and aku pede karena ya aku punya talent, aku punya experience, aku juga punya background education yang jadi aku harus berani, harus brave, fearless, and yakin. Apalagi ya doa melulu kan, pasti kan Tuhan bukain jalan-jalan dari little miracles, nanti jadinya big miracles. Jadi harus yakin sama kemampuan diri sendiri ya. Jangan ngoyo juga, berdoa terus, dan ya disupport sama teman-teman, sama keluarga. Jadi harus bisa, semangat. Kalau nge-gym yang pagi-pagi di gym, latihan buat diri sendiri sama sambil seru-seruan sama teman-teman gym gitu, bikin grup, yuk latihan bareng. Kalau ngajarnya aku lebih personal, one-on-one coaching, private. Ada harganya, iya tentu. Oh jangan, kan harus konsultasi dulu juga. Aku harus lihat nih, harus seberapa lama, kan ada kayak paket-paketnya gitu. Untuk menjadi coach sebenarnya aku udah certified dari mungkin 4 tahun lalu deh. Iya, tapi yang aku bener-bener ngajar baru sekitar 3 tahun terakhir. Jadi lebih kayak dipanggil sama corporate gitu. Misalnya mereka ada event-event anniversary atau apa, mau ada workoutnya, mereka suka panggil aku. And then sometimes minta dibikinin tutorial untuk di videoin untuk diajar, disebarin ke staff-staffnya gitu. Iya, sama ya palingan buat di komunitas aku. Pengennya sih lebih di bagian edukasi atau di bagian counseling. Tapi ya ini juga aku suka karena ini aku merasa dengan mengomporin orang-orang untuk hidup sehat, ya itu ngaruh ke mental mereka juga sih. Mereka jadi suka dengan tubuh sendiri. Kalau udah suka sama apa yang mereka lihat, ngurus rumah tangganya juga jadi lebih baik, nggak moody. Terus mereka juga jadi bisa belajar tentang nutrisi untuk ngurus keluarga, untuk anak-anaknya, kasih nutrisi yang benar. Dan apa ya, menurut aku rasa percaya diri itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Jadi rasa percaya diri itu ya you earn it. Nah itu enggak sama sekali. Aku belum pindah kos, tapi akan pindah ke tempat yang sedang saya cari-cari. Belum ada yang benar-benar this is the place, belum. Jadi masih sourcing, mau tinggal di mana belum tahu. Tapi ya pengennya yang deket sama rumah di Kemang, di Bangka situ. Jadi kalau anak-anak udah pulang sekolah atau aku mau kirimin makanan, easy, gampang gitu. Dalam arti aktor ini benar-benar ya kan seorang tim, ya pas perawat segala macam, udah siap untuk ini juga berjuang, ya istilahnya bertahan lah gitu, cari cuannya. Cari cuan. Iya, harus bisa, harus mampu, harus apa ya? Harus berani, karena memang ya ini kan juga sesuatu yang aku udah pingin dari bertahun-tahun untuk ya, jadi harus berani terima, harus kerja keras, harus mulai dari zero. It's okay, life
life is about adventure and it's a journey. Dan Tuhan nggak kasih kita roh takut, jadi aku nggak takut. Sangat amat saya menyayangkan karena mereka keduanya buat saya tuh Arif juga sebagai kayak anak sendiri buat saya. Baik-baik aja sih ya. Sama Arif saya baik-baik aja. Cumannya keadaan kita nggak tahu ya kenapa jadi begini. Saya pikir buat keluarga anak-anak yang kasihannya. Ya kepengennya sih kita sama-sama lagi ya. Udah saya damai berkali-kali kok. Tapi ya udah damai, katanya jadi begini gitu ya. Ya habis gimana ya, harinya sih kabarin ya, tapi ininya emang udah nggak ini ya. Masih satu apartemen. Masih satu apartemen mereka, masih sama-sama. Ya kan ada yang bilang, wah itu orang udah keluar kata cerai tapi kok masih tinggal masih tidur seranjang ya, kok masih sama-sama padahal udah niat cerai. Ya emang saya ini kan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Selama belum ada keputusan pengadilan bahwa kita cerai, dia tetap sah sebagai istri saya dan saya tetap harus tetap terus memberikan semua yang layaknya diberikan seorang suami. Itu tidak akan berubah hanya karena secara pribadi lagi kesel atau lagi sakit hati atau lagi apa gitu ya. Itu tanggung jawab saya sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga gitu. Jadi tolong jangan dibilang kayak gini loh. Kita nggak pernah benar gitu ya. Dibilang, wah gimana sih udah cerai kok masih seranjang. Ya memang belum ada ketok palu kok dari hakim. Jadi ya memang masih menjadi tanggungan saya. Kalau nanti sudah selesai urusannya, ya mau dia sama siapa, mau ngapain ya itu urusan masing-masing gitu ya. Karena secara hukum kita sudah bukan satu pasangan suami istri lagi. Rasa sayang itu tidak bisa hilang, tapi rasa kecewa yang sangat mendalam tentu ada. Cuman 17 tahun tidak bisa menghilangkan bagi saya kesalahan sesaat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.